Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah terungkap. Rahasia besar ini akan mengejutkan kamu. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat, buat Scorpio, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi Scorpio bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Dan aku harap juga buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan sambung kartunya buat Scorpio. Scorpio, oke. Jatuh. Terungkap. Inilah rahasia besar yang akan mengejutkan kamu. Apakah itu? Dan ingat, ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kartunya banyak sekali yang muncul ya. Kita lihat di sini ada Five of Swords. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, sebentar. Kita akan lihat lagi. Ada The Magician. Semua elemen ada di sini ya. Termasuk elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri, elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Dan di sini ada Strength, Leo. Oke. Ini ada King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ada Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capri, dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Nah, buat Scorpio, kita lihat di bottom of the deck ada Five of Swords. Ada sebuah pemikiran yang membuat kamu akhirnya merasakan bahwasanya ada seseorang yang arti kata apa ya, kayak begini, kamu nggak habis pikir nih sama seseorang ini. Yang awalnya mungkin kamu percaya banget sama dia. Yang awalnya kamu yakin sama dia. Kamu intinya dia sih baik ya sama kamu dan kamu juga seperti baik sama dia. Nah, tapi semua itu membuat kamu merasa kayak kaget aja. Ada sesuatu yang membuat kamu mengetahui gitu loh, apa yang sebenarnya dia lakukan terhadap kamu. Ya. Dan itu membuat kamu merasa kayak terjebak dalam suatu kondisi jadinya. Mungkin dimana kamu yang awalnya merasa dia adalah teman bagi kamu ya, dimana dia adalah seseorang yang kamu percaya, ternyata dia sudah mengecewakan kamu. Ternyata dia sudah membuat kamu sedikit sedih ataupun kecewa, atau kamu merasa tertipu oleh dia. Ya, ini aku lihat. Ya, mungkin dalam hal pekerjaan di sini kamu anggap dia adalah teman kerja yang solid gitu ya, atau kamu anggap dia adalah seseorang yang benar-benar peduli sama kamu, membantu kamu dalam segala hal, tapi ternyata semua itu membuat kamu merasa wah semuanya akhirnya terbongkar, siapa dia sebenarnya, dan itu membuat kamu kayak apa ya, nggak percaya banget gitu loh. Nah, ini aku lihat. Ini bisa saja teman kerja, teman kamu, bisa saja dia adalah pasangan kamu sendiri. Ya, dimana mungkin kamu beranggapan dia adalah segalanya, dia adalah seseorang yang membuat kamu merasa kayak ya happy gitu ya. Ya mungkin dulunya ada sesuatu yang dilakukan terhadap kamu yang membuat kamu akhirnya percaya sama dia. Namun kepercayaan itu akhirnya berhenti sampai di sini. Kamu sudah tidak bisa lagi percaya dia karena sesuatu yang dilakukan dia ke kamu gitu loh. Ya. Di sini memang aku melihat ya, bahwasanya kamu sudah tidak ingin lagi untuk mengenal dia, untuk memikirkan dia, ataupun kalau dia pasangan kamu, mungkin kamu lebih tidak ingin pertahankan. Ya mungkin ada kehancuran yang kamu rasakan ya di sini ya, dalam kondisi kamu. Tapi di sini ada keajaiban, ada The Magician.
The Magician itu menggambarkan ternyata ada hikmah di balik semua itu, gitu loh. Jadi rahasia yang terungkap itu, rasa besar yang mengejutkan kamu itu sebenarnya ada hikmahnya. Salah satunya ya mungkin kamu akhirnya terbebas dari orang-orang yang manipulatif. Sehingga ada keadaan kamu yang membuat kamu akhirnya membaik gitu loh. Yang awalnya kamu tidak percaya bahwasanya dia seperti itu, kamu berusaha untuk meyakinkan diri kamu kalau dia tidak seperti itu gitu loh. Namun tetap ada sebuah masalah yang terus hadir. Selalu ada masalah gitu loh. Nah, disitulah kamu mulai menyadari, wah jangan-jangan ini benar gitu loh. Nah, disitulah akhirnya keajaiban muncul saat kamu mengetahui semuanya. Perlahan-perlahan, satu persatu ya, urusan kamu, masalah kamu mulai terselesaikan. Dan itu hikmah dari semua yang terungkap itu, rahasia itu, ya. Karena mungkin masalah selalu ada, tapi kamu nggak tahu nih berasal dari mana, sumbernya dari mana, ya. Ternyata selama ini dari salah satu orang itu gitu, yang kamu dulunya percaya betul sama dia, ya. Ternyata dia menghancurkan semuanya. Dia menghancurkan harapan kamu. Tapi ajaibnya, ya Tuhan mengungkap itu. Semua itu kepada kamu agar kamu bisa menyadari bahwasanya jika kamu tidak mengetahui, secara otomatis kamu akan berada di kondisi yang memang benar-benar ya dibohongi terus-menerus, dan masalah kamu tidak akan pernah habis-habisnya. Namun saat kamu membongkar semuanya, disitulah kamu merasa keadaan kamu mulai membaik. Oke? Dan aku melihat di sini ada Two of Pentacles. Itu adalah keseimbangan yang akhirnya kamu rasakan. Dimana dulunya kamu merasa, kok begini ya, pendapatan aku nggak balance banget gitu loh. Biasanya aku nggak begini, mungkin dari bisnis kamu ya, yang kamu percayakan kepada dia, yang biasanya omset itu bertambah 2 kali lipat, 3 kali lipat ya. Ternyata saat ini ya, mungkin kok makin menurun, sementara semuanya tidak ada masalah gitu. Nah, ternyata masalahnya dari seseorang yang kau percaya. Nah, namun di sini keajaiban itu muncul saat kamu sudah melepaskannya. Disitulah kamu mulai merasakan ada keseimbangan dalam finansialnya kamu ataupun dalam perasaan cinta kamu juga, ya. Nah, ini aku lihat ada Five of Cup. Terkadang ya, kalau memang ini adalah masalah percintaan kamu yang membuat kamu merasa kayak hancur gitu ya, hati kamu hancur dibuatnya ya, karena awalnya sih kamu begitu percaya sama dia, yakin sama dia, kalau dia itu jujur, tulus, baik dan segalanya ya, ternyata dia menghancurkan hati kamu, menghancurkan harapan kamu, membuat kamu merasa kayak jenuh, menyesal dan lain sebagainya. Kok bisa ya? Yang selama ini aku sudah berjuang buat dia, tahu-tahu dia sudah menghancurkan semuanya. Mimpi aku, harapan aku, masa depan aku. Nah, disitulah kamu akhirnya ya walaupun merasa kayak sulit ya untuk move on gitu ya. Karena udah terbiasa bersama, namun di sini ada strength, ada kekuatan dalam diri kamu. Nah, ini sebuah rasa besar juga yang ada pada diri kamu ya, yang kamu tidak sadar ya, bahwasanya kamu itu punya kekuatan, kamu itu mampu untuk bertahan dalam kondisi apapun ya. Nah, itulah aku melihat di sini ada Two of Swords dan ada King of Swords. Arti kata, walaupun kamu merasa ada keraguan dalam diri kamu kalau kamu bisa, namun keraguan itu bisa kamu tepiskan. Dan kamu kayak memiliki sebuah kekuatan bahwasanya aku bisa kok untuk melepaskan ini semua gitu. Ya, dan akhirnya ya kamu benar-benar kayak sudah bisa melepaskan. Karena dengan melepaskan masa lalu, melepaskan orang-orang yang toksik, itu sangat lebih membahagiakan gitu loh. Lebih membuat aku nyaman. Dan mungkin kamu lebih mencintai diri sendiri di sini. Self love ya. Dengan kamu sudah self love ya, kamu lebih mandiri, kamu lebih harmonis lagi kehidupan kamu saat ini. Dan kamu tidak mengkhawatirkan lagi apapun tentang diri kamu dan kedepannya karena kamu, oh aku sadar ternyata banyak orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Nah, dan akhirnya kamu juga lebih selektif lagi dalam bergaul, dalam mencari komunitas, mencari rekan kerja, dan kamu lebih berhati-hati aja dalam segala hal ya. Dan aku melihat di sini ada Six of Pentacles, itu adalah menggambarkan kamu akhirnya menemukan sebuah apa ya, keseimbangan hidup, dan ternyata ada seseorang yang benar-benar kayak bisa memahami kamu. Kamu merasakan ada keserasian dengan dia gitu loh. Entah itu kita satu frekuensi, ya mungkin itu hikmah dari semua ini. Ternyata Tuhan punya rencana yang lain buat kamu,
yang indah buat kamu dengan ditemukannya kamu dengan seseorang yang benar-benar satu frekuensi dengan kamu. Kamu merasa kayak kita itu punya kesamaan, kita itu mirror gitu loh, kita punya kecocokan dan lain sebagainya. Nah ini yang mungkin kamu rasakan. Baik, kita akan coba lihat dengan kartu orakel. Apakah yang terbaca di sini tentang sebuah rahasia besar yang akan mengejutkan kamu. Nah inilah, jadi kamu jangan khawatir kalau ada orang yang merasa kamu anggap dia adalah bukan yang baik, ya kamu lepaskan dia. Kamu jangan takut untuk melepaskan dia, karena jika tidak kamu akan merasa ya terjebak dalam hubungan itu dan kamu tidak akan bisa keluar untuk mencari keseimbangan hidup kamu. Namun saat kamu sudah melepaskan dia, maka kamu akan bisa bebas ya untuk mencari suatu keseimbangan hidup. Oke. Nah, di sini aku juga melihat ya. Ini ada imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Nah, imajinasi. Aku melihat kamu itu orang yang punya ide yang cemerlang. Kamu selalu berimajinasi. Intinya, mungkin apa yang kamu hayalkan, apa yang kamu lihat dalam hayalan kamu, itu akan bisa jadi kenyataan. Terutama mungkin dalam hal-hal kebaikan. Dalam hal-hal mungkin uh, tentang seseorang juga. Nah, karena di sini ada entai ya. I'm the same as everybody, but with different challenge. Aku melihat mungkin ada seseorang yang benar-benar iri terhadap kamu, dan kamu menyadari hal itu. Dan kamu pasti akan menyadari gitu, kata hati kamu menunjukkan nih, menuntun kamu bahwasanya seseorang itu mungkin tidak menyukai kamu, seseorang ini menyukai kamu. Kamu akan tahu, kamu akan paham, kamu akan merasakan itu. Makanya dengan begitu akhirnya kamu bisa menemukan seseorang yang benar-benar punya kecocokan dengan kamu di sini, ya. Nah, dan kamu juga tahu akan banyak orang-orang pro dan kontra terhadap kamu ya. Apalagi mungkin saat ini kamu sudah menjadi orang yang sukses. Apalagi mungkin saat ini kamu sudah menjadi orang yang bahagia ya. Apalagi mungkin kamu menemukan seseorang yang uh, public figure gitu ya. Dan ternyata banyak orang-orang yang menyukai dia juga. Nah, jadi mungkin ada beberapa dari mereka-mereka yang cemburu, jealous sama kamu ya. Kok bisa ya kamu memiliki dia, mendapatkan dia, sementara aku sudah dari dulu nih mengejar-ngejar dia, ternyata enggak gitu ya. Nah, ini banyak orang yang iri, apalagi mungkin sudah melihat kamu sukses ya, begitu. Aku merasakan itu. Di sini aku melihat ada grip. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Nah, aku melihat kamu memang pernah merasa kekhawatiran ya. Kekhawatiran kamu kadang tidak beralasan. Ya, terkadang kamu memahami kehilangan sesuatu itu adalah sebuah peluang bagi kamu. Peluang untuk mengapresiasi diri kamu ya. Jadi kamu jangan takut. Akan ada rahasia besar kamu temui nantinya saat kamu merasakan kehilangan sesuatu, apalagi kehilangan orang yang kamu cintai, ya. Oh, kamu kehilangan orang kamu cintai, tapi ya sebelumnya kamu terlalu disakiti ya. Buat apa kamu menyesali? Dan ternyata kamu bisa belajar dari situ. Nah, begitu. Jadi yang perlu kita pertahankan itu adalah orang yang akan perjuangkan kita, orang yang membahagiakan kita. Tapi kalau orang itu hanya menyakiti kita, buat apa? Kita memperjuangkan dia gitu ya, mempertahankan dia, oke? Nah itu. Nah aku melihat ada loneliness. Aku merasakan ya, kamu itu selalu merasa sendiri. Tapi yakinlah, I know that I'm never alone. Aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Jadi kamu harus tahu, masih ada Tuhan bersama kamu, masih ada jiwa kamu bersama kamu, ya. Masih ada mimpi kamu bersama kamu, ya. Intinya, kamu jangan merasa sendiri. Dengan kamu punya banyak masalah, dengan kamu punya banyak problem, ya. Mungkin ada orang-orang yang menjauhi kamu, banyak orang-orang yang manipulatif, ya. Kamu jangan merasa saat kamu ditinggalkan, kamu bukan sendiri. Hanya saja itu adalah masa kamu untuk uh, berubah hidup kamu. Waktunya kamu untuk merubah hidup kamu, ya, untuk menjadi lebih baik dari saat ini. Kamu jangan merasa menyesal akan apa yang terjadi pada kamu saat ini. Karena kesuksesan akan menanti kamu, Scorpio. I know that there is no greater goal than to love. Ya, aku tahu ya beberapa dari kamu akan merasakan ya
tujuan kamu untuk cinta. Ya mungkin akhirnya seseorang ini nantinya yang kamu kenal mungkin awalnya kamu takut untuk menjalin hubungan dengan dia, dimana karena awalnya kamu merasa trauma atau gimana, tapi akhirnya kamu sukses untuk menerima dia. Karena kamu sudah melihat dia itu adalah orang yang benar-benar kayak ya memperjuangkan kamu. Dia berbeda dari yang dulu, dia berbeda dari masa lalu kamu. Saat ini dia seseorang yang benar-benar membuat kamu bahagia, bisa mensupport kamu dan sebagainya. Oke, Scorpio. Itu yang kulihat di sini tentang rahasia besar yang akhirnya yang mengejutkan kamu. Nah, semoga aja jika ini tidak terjadi, ya kamu bisa memanifestkannya. Dan kalaupun tidak terjadi, jadikanlah ini hiburan, ya. Arti kata, jika kamu yakin, pasti kebahagiaan ini akan terjadi. Sekarang kembali kepada diri kamu. Diri kamu yang harus kamu benahi, ya. Oke, buat Scorpio, mungkin itu dulu bisa aku sampaikan di readingan kali ini. Semoga bermanfaat ya buat Scorpio semuanya. Sampai ketemu, dadah.